Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita bisa merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat RSIA Al-Islam yang mudah-mudahan Allah muliakan, tentunya kita akan melanjutkan tema kita, yaitu Asmaul Husna. Kita akan berusaha untuk memahami nama-nama Allah yang mulia. Kali ini kita akan membahas salah satu di antara nama Allah yang sering kita baca di dalam doa-doa kita. Hanya saja mungkin di antara kita ada yang belum menyadari kandungan istimewa di dalam nama tersebut, yaitu sebuah doa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami tersesat setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kasih sayang-Mu, ya Allah, kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu Al-Wahhab, Maha Memberi. Nama Allah Al-Wahhab di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Salah satunya tadi dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Adapun yang kedua disebutkan dalam surat As-Shad, surat Shad ayat 9. Dan yang ketiga dalam surat Shad ayat ke-35. Apa makna dari Al-Wahhab? Maha Memberi. Kita memberi, ya, kita memberi. Contoh, istri memberi kepada anak, suami memberi kepada istri, guru memberi kepada murid. Tapi Allah lah yang Maha Memberi. Apa yang dimaksud dengan Maha Memberi? Para ulama kita menjelaskan makna dari Maha Memberi. Sebagaimana diterangkan oleh beberapa ulama, bahwa yang namanya Maha, ciri-cirinya yang pertama terus-menerus. Yang maksudnya ini memberikan terus-menerus. Yang kedua itu banyak. Yang ketiga, maksudnya dari memberikan banyak ini memberikannya 1 atau 2. Itu bukan Maha Memberi kalau misalnya memberikan 1 atau 2. Lalu yang ketiga, macam-macam yang diberikannya. Lalu yang keempat itu tanpa pamrih. Contoh, saya kasih ilustrasi supaya kita bisa sedikit memahami bahwa 4 kriteria ini ada dalam diri Allah seketika Allah memberi. Dan itu baru ngurusin makanan misalnya, ya, Maha Memberi misalnya. Jadi sahabat RSIA Al-Islam, secara ilustrasinya, contoh di kota Bandung ini ada orang yang sangat kaya, ya, dan dia ingin memberi makanan kepada seluruh warga kota Bandung, ya. Di pagi hari lah, semua dikasih makanan seluruh kota Bandung. Dia mau, dia mampu misalnya. Nah, lalu dia ingin memberi juga di siang hari. Dia mampu atau mau, namun bagaimana dia, apakah ada kriteria, contoh apakah ada pamrih atau tidak, itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Namun apakah hartanya berkurang? Mungkin berkurang. Nah, namun ketika dia ingin memberi di pagi, siang, malam, hari untuk makan, bahkan memberinya 7 hari, 7 malam, apakah dia mampu? Apakah dia mau? Nah, mungkin dia berpikir 2 kali.
Apakah mungkin tersisihkan sebagian hartanya untuk itu? Nah, tentunya untuk memberikan makanan ini mungkin dia mampu, namun yang harus kita garis bawahi itu baru ngurusin makanan loh. Itu baru ngurusin makanan. Belum dia kalau memang dia ingin memberi, apakah dia bisa ngurusin untuk pakaian ke kota Bandung misalnya, apa ngurusin dapur ataupun ngurusin kendaraan. Nah, itu baru urusan duniawi ya, dan belum bisa mengasih sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Nah, dan semua urusan itu Allah berikan kepada manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi yang kita sesuai ilustrasi tadi mungkin hanya kepada manusia, tapi Allah menjamin semua urusan itu Allah akan berikan kepada manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, dan itulah Al-Wahhab adalah salah satu sifat Allah yang memiliki arti maha pemberi karunia. Karunia merupakan hadiah yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Lalu makna lafadz Al-Wahhab menekankan bahwa pada hakikatnya tidak mungkin tergambarkan dalam benak mengenai adanya yang memberi siapapun yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau tujuan duniawi atau ukhrawi kecuali Allah Ta'ala. Karena siapapun yang memberi disertai dengan tujuan duniawi atau ukhrawi, atau misalnya dengan tujuan meraih persahabatan, menghindari celaan atau mendapatkan kehormatan, dia bukanlah wahhab. Makhluk tidak mungkin memberi secara berkesinambungan, sedangkan Allah memberi secara berkesinambungan dan tanpa batas. Nah, itu sekilas ringkas terkait dengan Al-Wahhab. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan nama-nama Allah. Salah satunya yaitu Al-Wasi'. Al-Wasi' ini biasanya diterjemahkan yaitu yang maha luas. Ya. Lalu Al-Wasi' ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sudah disebutkan terkait dengan makna maha luas sebanyak yaitu 9 kali. Di dalam Al-Quran disebutkan 9 kali, salah satunya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Lalu makna Al-Wasi' maha luas, Allah maha luas sifat-sifatnya. Dan seluruh hal yang terkait dengan sifat tersebut, nama-nama sifat Allah tidak terbatas. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Lalu di antara yang menunjukkan nama dan sifat Allah tidak terbatas adalah semaksimal apapun manusia menyanjung dan memuji Allah, sungguh tidak akan sepadan dengan kesempurnaan Allah. Pujian yang paling baik untuk Allah adalah pujian yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Allah adalah Al-Wasi', maha luas ilmunya, luas kekayaannya. Allah maha luas nikmatnya, maha luas karunianya, lalu maha luas kedermawaannya. Allah juga maha luas keagungannya, kekuasaannya, keperkasaannya, maha luas kebijaksanaannya. Tidak ada satupun takdir yang kosong dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akan bahas mengenai Allah maha luas ampunannya dan rahmatnya. Yang pertama yaitu luas kedermawaannya Allah. Allah memberikan makanan kepada manusia setiap hari tidak batas. Tidak ada waktu yang terhitung dan itu tidak terbatas memberikan makanan kepada manusia. Dan tentunya sudah jelas. Lalu yang kedua, luasnya ilmu Allah. Sesungguhnya yang berhak disembah hanya Allah.
Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali Allah. Ilmu Allah sangat luas, sehingga mencakup segala sesuatu yang diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam surat Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut, lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat ilmu Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu yang ketiga, luas rahmat dan ampunan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Siksa Allah ditimpakan kepada orang-orang yang tentunya saja, namun rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Hadirin sahabat RSC Al-Islam yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tentunya kita tadi sudah membahas secara ringkas mengenai Al-Wahhab dan Al-Wasi'. Tentunya mudah-mudahan dengan singkatnya, dengan ringkasnya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menyadari, dan tentunya kita bisa menghayati nama-nama Allah, asma Allah yang sangat istimewa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk kita bisa mempelajari kembali terkait dengan asma Allah. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.